Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang mulia pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakinah, yang mulia para alim ulama cerdik pandai, para orang tua semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kembali kita bahas yang segala hal sebelum kita memintanya. Kemudian Allah memerintahkan kita caranya adalah perintah berwudu, ya. Sebelum wudu diperintah nyediain airnya, betul. Kalau tayamum nyediain tanahnya. Kemudian caranya Allah dah siapkan kalamnya Al-Quran, dicontohkan oleh utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran tidak ada perintah kecuali Allah telah menyiapkan perangkat untuk menjelmakan perintah itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kami dah banyak ngasih yang baik-baik, maka dari itu sholatlah dan sembelihlah, ya. Banyak pemberiannya. Nah, baru setelah itu Allah nyuruh sholat, nyuruh bagi-bagi, gitu kan. Selanjutnya hadirin, mari kita bersolawat bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, untuk sahabat dan umat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya sedikit ya nyampaikan. Jadi sholawat itu kan kita terjemahin, ya Allah rahmati, ya Allah selamatkan. Ini jangan punya anggapan kayak kita ngedoain anak nak pergi pesantren, nak pergi jauh gitu, semoga selamat ya nak. Nah, bukan begitu, paham ya? Karena Rasul ini dah dijamin Allah keselamatannya, betul. Bahkan bukan hanya dijamin keselamatannya, Rasul diberi izin untuk membantu menyelamatkan orang, betul. Itu hadisnya sahih, di Quran ada. Maka Rasulullah SAW, kata para ulama, diwajibkan tahajud. Kalau umatnya kan disunatkan. Kenapa? Karena Allah nak kasihkan makom kedudukan yang tak dikasih kepada yang lain. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, maqaman mahmuda itu adalah diantaranya maqamus syafaat. Nah, maka kata ulama, ketika kita ngucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu artinya Ar-Rahmah al-Makruna bita'dim. Ar-Rahmah, sholawat itu kan kasih sayang. Nah, ya Allah berikan kasih sayangmu, al-Makrunah bita'dim, yakni kasih sayang yang disertai pengagungan. Jadi bukan sayangi kayak kita, ya Allah sayangi kami. Ada orang meninggal tetangga, Allahumma gfirlahu warhamhu
Warhamhu tuh sama dengan washolli alaih, gitu kan maknanya tuh. Cuman beda lafaz. Mana rahmat dan sholawat itu kan. Nah jadi mana ya Allah rahmati Nabi Muhammad itu artinya rahmati rahmat yang disertai pengagum. Salam pun sama begitu ya. Nah itu. Sehingga karenanya ulama berbeda pendapat. Apakah diuntungkan tak Nabi Muhammad dengan kita kirimi sholawat? Ya. Sementara beliau dah dijamin keselamatan. Paham enggak? Bukan Nabi Muhammadnya, bukan ke kitanya. Kalau kitanya jelas. Nabi Muhammad dapat enggak? Gitu. Kan tahsilul hasil Ustaz. Betul enggak? Didoakan kaya dah kaya kali kan. Mudah-mudahan Bapak kaya kan gitu. Orang dah kaya gitu kan. Maka kata ulama ada dua pendapat ulama. Jadi untungkan. Karena Nabi Muhammad makhluk gitu. Ya tetap aja mendapat keuntungan dari sholawat umat. Jadi yang menyebutkan keuntungan tuh total 100% balik kepada yang baca sholawat. Paham ya? Nah sholawat nih Pak mohon maaf menjadi rukun dalam sholat, menjadi rukun dalam khutbah, ya. Maka disunahkan kalau nak bercakap tuh berhamdalah bersholawat. Biar sadar. Kita ngerti Allah itu dari Nabi Muhammad. Gitu. Ya, kita mengerti hidup yang benar itu berkat Nabi Muhammad. Itu. Maka tak sah ngibadah Allah, nyembah Allah kalau tak ngikuti Nabi Muhammad. Artinya dia loncat sendiri, tak pakai tangga yang disediakan Allah. Dah. Kita nak cerita wudu bukan nak cerita sholawat ya. Itu. Saya sendiri kedim ya. Dah sekarang faraidul wudu kemarin ada berapa? 6 ya. Yang pertama niat. Dah. Dasarnya adalah sabda Rasul ya. Innamal a'malu bin niat. Cuman ini penting. Kita kan sebenarnya dah buat ini, betul ya? Bukan nambah ilmu sebenarnya, hanya dengar balik aja. Cuman Bapak semua perlu tahu bahwa niat nih ternyata di madhab yang 4 tidak disepakati oleh semuanya. Paham? Nah Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah tidak memasukkan niatnya dalam faraidul wudu. Madhab Hanafi tidak memasukkan niat ini dalam rukun wudu. Beliau hanya menyebutkan sunnah. Liyahzula bihi as-shawab. Agar dapat pahala maka disunnahkan berniat. Ini penting nih. Dan madhab Hanafi ini mu'tabarah Pak. Madhab yang diakui kebenarannya, bukan yang menyelisihi, bukan. Maka beda pandangan tentang wudu itu. Apakah wudu itu toharo atau nadofah gitu kan? Nah di situ beda. Sehingga di madhab ini bukan untuk dipraktekkan, sekedar tahu, ya sekedar tahu. Bapak tahu sama mempraktekkan yang ini, sekedar tahu. Artinya ketika Bapak melihat orang jangan dulu sepaneng gitu ya. Paling tidak ngerti ya. Misalnya Bapak pergi ke India, habis mandi itu tak ada wudu lagi, sholat aja misalnya kan? Paham enggak? Artinya gini di madhab Hanafi karena tak perlu niat. Artinya kalau ustadz berendam gitu loh, berendam kan seluruhnya terbasuh tuh, ya, dah selesai. Yang penting anggota tubuh yang 4, wujuh, aid, ru'us, arjul, gitu kan? Wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, itu semua tersentuh air, oke. Karena di Quran hanya disebutkan 4. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Paham ya?
Niat ada. Niat kan tak ada tadi saya. Paham ya? Ini Hanafiyah ini diakui, Pak. Bukan aliran sesat. Ya, kan aliran sesat. Ini minda kita perlu dibuka begini biar bisa tasamu dengan sesama umat Islam. Ya, jangan beda sikit neraka gitu kan teruk tuh. Teruk. Macam mana kita nak ngumpul dengan orang kalau semua dituduh neraka semua? Betul tak? Ya artinya ini harus tahu, paling tidak tahu. Kalau ada orang tak wudu macam kita tahu. Oh, ada ulama. Hanafi itu gurunya Imam Malik. Betul tak? Baru Asy-Syafi'i, baru Imam Ahmad. Sedangkan Syafi'iyah seperti kita tahu, ya, bahwa niat itu adalah bagian dari faraid wudu, rukun wudu. Kalau Malikiyah, Hanabilah itu sama-sama mengakui niat sebagai rukun wudu. Ya, Malikiyah itu yang diikuti Arab Saudi itu Maliki kan. Madinah sebagiannya Hanbali, ya. Cuman kalau Malikiyah, Hanabilah tak 6 loh Ustaz. 7 mereka rukunnya. Kalau di Syafi'i yang mereka masukkan tuh sunat. Di antaranya misalnya di Malikiyah mewajibkan bukan sekedar guslu tapi dalku. Dalku tuh gosok yang Ustaz bilang semua. Ustaz ya kan? Kalau goslu itu kan isalatul ma. Isalah tuh ngalirin. Dengan syarat ada kotroh tuh cucuran. Nah ini goslu. Air jatuh ke mana? Ke anggota tubuh wudu, terus ngalir. Nah ini goslu. Meskipun tanpa tangan. Nah kalau di Maliki wajib dalku, rukun dalku tuh. Dalku tuh ini. Nah, dalku. Menggosokkan tangan ke anggota tuh. Menggosokkan suatu. Paham ya? Nah di madhab Syafi'i dalku tuh masnunah, manduba, anjuran. Yang wajibnya beda istilah. Hanya persepsi kita aja. Goslu tuh gitu. Goslu tuh mengalirkan air di anggota tubuh. Isalatul ma. Bi an yasilal ma'u. Air ngalir. Paham? Jadi air yang mengena ke anggota tubuh. Silakan. Caranya. Nah. Kita lihat dari pentingnya ibadah itu. Sholat kan hadis Rasulullah, surah Rasul yang terlihat benar. Bentuk dia. Betul. Sementara wudu ini langsung dari Allah. Pertanyaannya? Ya kenapa? Oh gitu. Sholat yang utama itu tidak dijabarkan. Oke. Jadi Ustadz nih mikir panjang ya. Luar biasa. Tapi kalau hemat saya ya, pertanyaannya itu bukan mengapa, karena mengapa tuh ya hikmah ya. Hikmah lah mungkin dok. Hikmah. Kalau mengapa itu kan bertanya alasan alasan Tuhan ya. Iya. Hikmah lah istilahnya ya. Untuk santunya hikmah. Hikmah dijelasin wudu sementara sholat dengan sabda ya, sabda Rasul. Mungkin hikmahnya itu Ustaz, karena bersih-bersih ini betul.
Bersih-bersih ini adalah bagian dari kegiatan tak terpisahkan dari manusia. Betul lah. Kalau sholat ini kan tak ada kita buat. Betul lah. Bersentuh dengan air kan hari-hari gitu. Betul lah. Betul lah. Nah, bersentuh dengan air itu kan hari-hari. Tanpa diperintahkan pun mungkin kita mandi, burung aja mandi kok. Kan gitu. Burung aja bersih-bersih, betul lah. Kita pun sama. Ya. Karena itu ada keterkaitan dengan uruf manusia, kebiasaan manusia, maka penting dijelaskan bagaimana beribadah dengan wudu. Kalau sholat kan jelas perintah yang istilahnya manusia tak ada buat seperti itu, ya. Maka dijelaskan dengan prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perintah ijmalnya, globalnya, pokok sholatnya itu memang di Quran. Gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh siapa yang viral kemarin, tata cara apa yang dia bilang itu tak ada di Quran, si Ade Armando itu ya, perintah 5 waktu yang dia bilang tak ada dalam Quran. Oh gitu, karena dia bilangnya hanya 3 kan. Gitu. Itulah pentingnya dengar ulama ya. Kalau baca sendiri kan jadinya gitu. Betul. Kalau tata caranya memang tak ada di Quran, ya. Tapi dijelasin oleh hadis. Dan hadisnya mutawatir, ya. Tentang sholat yang 5 waktu itu tak terbantahkan. Orang yang menyampaikan berita tentang sholat 5 waktu sampai kita tuh jam'un an jamin. Sekelompok manusia yang tak mungkin kita duga berbohong, bersepakat bohong kan. Sampai gitu. Gitu Ustaz. Ya. Kalau di Syafi'iyah ad-dalku tuh disunahkan, tapi kalau di Malikiyah 1. Kemudian berikutnya di Malikiyah karena 7 mereka hitung kan, adalah muwalat. Muwalat itu apa? Berkesinambungan antara satu perbuatan wudu dengan perbuatan berikutnya, tak terpisah gitu. Basuh wajah, lepas itu gosok lantai, lepas itu baru tangan gitu. Setelah tangan ngambil jambu gitu kan. Itu namanya munqati, tak tersambung. Ini harus mualat antara satu perbuatan wudu dengan perbuatan berikutnya itu continue. Paham ya? Gitu, nyambung. Itu mualat. Di madhab Syafi'i ini sunnah, nanti di depan ada. Ya, al-mualat. Yang tak ada di mereka, ada di kita adalah tertib. Di Malikiyah tak dimestikan tertib itu sebagai bagian yang membuat wudu jadi sah. Artinya nungging pun bisa, dalam pengertian terbalik seperti yang kita lakukan. Sah, yujjiu gitu, ya. Kemudian Hanbali pun rukun wudunya 7, ya, sama dengan Rafidah, Syiah, Imamiyah. Itu mereka mengakui niat seperti kita, kemudian tertib. Cuman mereka mewajibkan mualat. Jadi di Hanbali dalku sunnah, tapi mualat wajib. Kemudian tertib wajib seperti di kita. Paham ya? Ini fikih loh, fikih. Bapak jangan berpikir kok ulama jadi begini. Udah. Ada kalau ulama dah cakap udah, tinggal ikuti aja. Betul lah. Hujah, betul lah, punya hujah dalam mereka berucap, berfatwa. Kita tahu hadisnya siji 2, betul lah. Itu pun terjemahnya keder, aja bingung, betul lah. Nah, maka kewajiban kita awam bukan mengistinbat, membaca hasil mereka. Kita nih awam. Bapak meskipun hafal YouTube, betul lah. Ustaz Somad Bapak pahami semua fatwanya. Bapak bukan mujtahid, awam Bapak. Hanya kewajiban Bapak bukan menggali hukum. Kewajiban Bapak tuh mengikuti ahlu zikri, orang yang punya kapasitas ilmu. Paham ya? Bahkan kalau Bapak ngamal sendiri atas galian Bapak bisa sesat dong. Yo, saya baca yo firman. Bapak coba terjemahin.
Meskipun sesat ini tak sesat sangat lah gitu. Sesat sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum alaya. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, idza kumtum, apabila kamu telah berdiri, idza kumtum, kum koma kamu, komat komata, kumna kumta kumtu, kumta kumtuma kumtum, artinya telah. Bila kamu telah mendirikan sholat maka basuhlah wajahmu, gitu maknanya. Oke? Artinya sholat dulu baru wudu, gitu kan? Makna letterlek firman itu. Paham nggak? Nah, coba Bapak terjemahkan. Maka Bapak kalau membaca terjemah Kementerian Agama tak begitu terjemahnya. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, hendaknya itu bukan dari firman, dari tafsir. Apabila kamu hendak mendirikan sholat maka basuh wajahmu. Kalau kumtum secara letter bahasa itu artinya telah mendirikan kamu ilas sholati, kepada sholat. Paham enggak? Nah, maka ulama coba lihat tafsir Jalalain lah yang sering kita baca. Idza kumtum ta idza aradtum, bila kamu hendak bermaksud. Paham enggak? Maka jangan istinbat sendiri, jangan gali sendiri, sesat nanti. Udahlah, kalau kayak kita awam, kita ya, kita, semua kita, termasuk saya yang ngomong. Udahlah ngikut aja. Nanti jadi ada madhab kelima nanti. Parah kan? Betul. Nah, apalagi kita bukannya lillah, kadang nafsu kan? Ah, betul lah, nafsu. Yo, firman di An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Oh. Fa idza, maka apabila qara, telah tak qara, telah membaca, sopota engkau, gitu kan? Apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, fasta'idz, maka hendaknya engkau meminta perlindungan. Bapak isti'adzah dulu baru baca Quran atau baca Quran baru isti'adzah? Nah, isti'adzah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim baru baca qul huwallahu ahad. Bukan baca qul huwallahu ahad baru a'udzubillah. Tapi kalau firman kan begitu. Nah, maka tafsirnya fa idza aradta an taqra'al Qur'an, bila kamu hendak membaca Al-Qur'an. Paham dah ya? Nah, jadi perbedaan dengan minda, betul lah. Nah, kalau asal ini hujahnya ada, betul? Ada yang bilang pintu ijtihad itu tertutup. Betul lah. Itu tadi. Ya maksudnya ijtihad secara banyak total ya. Itu kalau ijtihad 1-2 kasus ya macam mana lagi, itu tak terelakkan. Karena case di alam raya ini kan terus bertambah kan. Betul lah. Dan itu memerlukan status hukum, betul? Nah, seperti saya lihat semalam di Kompas TV, nanti ada apa namanya metaverse ya, ngerti tidak? Metaverse itu apa namanya? Bapak yang di telematika tuh. Jadi Ka'bah tuh nanti apa namanya Ustadz yang bisa nampak gitu, seolah-olah kita ada di Ka'bah itu. Hah? Ah iya, itu kan perlu dikaji seperti apa hukumnya kan, apa bisa menggugurkan kewajiban haji pergi atau tidak, itu kan. Baik, dah, oke. Nah, ini setakat tahu aja, ya setakat tahu, penting ini setakat tahu, biar tak jumud kepala kita, sehingga kebenaran tuh ya dimungkinkan. Kita benar mungkin salah, orang lain mungkin orang lain salah mungkin benar, kan cakep, betul lah, objektif kalau gitu kan menilai. Jangan
Aku pasti benar, orang pasti salah. Aku tak mungkin salah, orang pasti salah. Itu kan tak objektif hidup. Tak bagus itu. Apakah kamu nih adiknya Nabi? Kan gitu jadinya kan. Kalau adik Nabi bolehlah mungkin kan. Ini dengan Nabi aja tak ada hubungannya. Langit dah ditutup, tak ada lagi wahyu. Paham enggak? Wahyu ini sekarang dipahaminya dengan sunnah dan akal. Maka Mu'ad bin Jabal ketika nak pergi ke mana? Yaman. Apa yang nak kamu pakai untuk menghukumi manusia di sana? Quran. Mantap kata Rasul. Lalu kalau tak ada di Quran, sunnahmu ya Rasulullah. Kalau tak ada di sunnahku, ya aztahidur ra'i. Saya akan kerahkan segala kemampuan yang saya miliki. Kata Rasulullah, ya Allah terima kasih utusan saya ini luar biasa. Oh, paham enggak? Lanjut ya. Wa ghuslul wajhi, membasuh wajah sudah ya, wajah dah tahu ya. Nah, ada ini. Tapi untungnya kita tak punya ya. Jadi di madhab Syafi'i tentang jenggot yang panjang, ya ada dua pendapat. Ada yang menyebutkan kewajiban membasuh jenggot itu yang ada di batas dakhan sini, yang di sini aja. Artinya kalau bapak punya jenggot sampai segini, cukup aja yang dibasuh tuh, jenggot yang di sini, itulah. Gitu. Tapi untung kan kita jenggotnya pendek, ya, artinya tak susah amat kan. Gitu. Kemudian tak wajib membasuh kulit yang jadi tempelan jenggot ini. Kan dakon ini kan ada tulang nih, tulang tempat di mana gigi itu nempel. Nah ini batas wajah nih. Ya dakon. Tapi ada pendapat bahwa karena dakon ini nyambung ke wajah, maka dia harus dibasuh juga katanya. Lihya itu apa? Jenggot. Ya, paham ya? Kalau kita punya apa namanya nih, godek itu apa namanya, jambang ya. Kan ada yang tebal kayak Roma dulu, atau siapa ya? Artis yang ada jambang siapa? Yang jambang tebal. Bapak suka UFC? Si siapa? Daklah Habib tak ada. Adalah pokoknya ini yang wajibnya tuh madohar aja, yang nampak aja. Paham ya? Begini. Kita untungnya nih wajar-wajar ya. Bulu-bulu nih asal aja, sekedar aja kan. Kalau orang-orang Eropa, Afrika sekali berbulu tuh memang bulunya bulu. Itulah. Apa yang di kepala dengan di sini kadang lebat yang di sini kan. Nah ini kalau yang di sini tumbuh nih, ini bagian dari wajah. Paham ya? Nah, kemarin kan dari sini sampai sini. Itulah. Nah, itu. Yang ke 1, 2, 3 ya. Yang ketiga adalah wa ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh dua tangan bersama. Kalau dalam fikih ma'a, bersama dua sikutnya. Kalau dalam firman ila. Jadi ternyata ma'a ini adalah tafsir dari ila tadi. Gitu loh. Goyah kan ila tuh sampai batas itu. Tapi ternyata ada ila bimakna ma'a. Misalnya dalam firman apa? Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka ke hartamu. Wala ta'kulu, janganlah kamu memakan amwalahum, hartanya orang, ila amwalikum, ke harta kamu. Maksudnya amwalikum. Jangan campur harta mereka dengan harta kita. Lalu kita makan. Jadi harus dipisah. Paham ya? Nah, oleh karena itu maka karena ila bimana ma'a, betul? Maka dua sikut nih
adalah bagian yang harus kena basuh. Dia tuh masuk kepada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Paham? Nah itu. Suatu yang tak sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Nah maka ini mirfaqo ini tulang, Pak. Tulang sambungan dari lengan dengan apa namanya nih? Ini apa namanya? Bahu. Lengan ini. Nah, kan lengan tuh dari sini ke sini kan. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya itu kan ini apa namanya? Diro ya. Diro. Tuh. Nah, sambungan ini dengan ini kan dengan ini, ini harus kena basuh. Bahkan kalau kita lebihkan, itu lebih afdol, itu sunnah ya, melebihkan dari mirfaqain itu sunnah ya. Yang kemudiannya Rasul bersabda ini akan menjadi tahjil. Orang yang berbuat seperti itu nanti muhajjalin. Muhajjalin itu apa? Memiliki sinar istimewa di akhirat, di lengan dan kakinya. Iya, melebihkan dari ini bagus, boleh. Tapi ini wajib. Oh, kalau melebihkan lebih dari 3 tak boleh. Tak boleh dalam pengertian tidak ada pahala. Karena Rasul menyebutkan ibadahnya itu sampai 3. Lebih dari itu ulama menyebut toharoh bukan. Kan bagian dari toharoh. Mubazir, ya, tabzir. Paham Pak ya? Nah itu. Jadi lengan kita, waktu membasuh tangan ini kita punya ini. Kalau diginiin kan nampak kan? Kalau digini ini yang agak lain sedikit kulitnya. Lebihkan ya. Dari ini bahasa Arabnya mirfaqain. 2. Kalau 1 mirfaqon, karena 2 kanan kiri mirfaqain 2. 2 siku. 2 siku. Paham ya? Nah itu. Dasarnya adalah selain Quran tadi, hadis di riwayat Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma 'alal marafiq. Saya melihat baginda Rasul sallam yudiru itu memutarkan air, nah gitu. Alal marafiq, di atas ilal marafiq ya. Alal marafiq, di atas siku beliau ya. Alah. Berarti itu kan yang terkena air ya. Kemudian beliau berkata, hada wudu'un la yaqbalullahu as-salat illa bihi. Kemudian Rasul bersabda, ini adalah wudu yang Allah tak menerima salat kecuali dengan wudu itu. Nah, wudu yang dimaksud itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya marafiq itu bagian dari yang wajib dibasuh. Ya, siku ini bagian dari yang wajib. Nah, yang kadang jadi kendala ini apa? Kita pakai jas, betul lah, pakai jas. Dibuka susah naro, betul lah. Ditarik tak bisa sampai kan, akhirnya sikit nanggung. Betul lah. Kadang kita lihat, tapi nak kasih tahu segen juga kan. Kenal tidak kita kan, takutnya tersinggung orang. Jadi ininya masih kenapa yang kena air sama tidak itu kan, betul lah. Meskipun putih dia punya kulit nampak. Ini basah, ini basah, ini tidak. Itu ingat-ingat ya. Ilal marafiq itu mana ma'al marafiq. Bersama siku. Siku itu bagian dari hal yang harus dibasuh sesuai firman. Ya. Lanjut. Bagaimana kalau di tangan itu berbulu? Betul lah, kalau di tangan itu berbulu. Nah, kalau bulunya wajar, ya kalau kayak monyet mungkin bulunya tak wajar lagi kan.
Kalau monyet kan tangannya bulu semua, betul lah. Ada tuh yang kayak gitu orang? Hah? Sederhana aja kalau di tangan nih bulu ya. Tapi kalau orang Afrika, orang mana ya? Orang-orang yang tinggi-tinggi besar tuh, kulitnya tak putih, agak-agak ke India, banyak bulunya. Nah, itu kalau bulu di tangan tuh harus sa'aron wa basar. Dia punya bulu dan punya kulit itu harus terkena. Ya, dia punya bulu sama punya kulit itu harus terkena. Terkena apa? Terkena air. Ya, terkena. Terus bagaimana kalau lengannya hanya ada sebagian? Ya, hanya ada sebagian. Nauzubillah, janganlah, ini mah contoh aja. Ini tak ada, ya, ini tak ada. Maka yang wajib itu yang tersisa aja. Paham ya? Gitu. Kalau yang ada sikunya ya sikunya doang. Tapi kalau yang ini tak ada, kata ulama disunahkan ujungnya aja dibasuh katanya. Supaya ada perbuatan. Tapi kalau dua-dua tak ada gimana? Betul lah? Dua-dua tak ada. Saya punya kawan, dua-dua tak ada. Sampai sini tak ada. Ya udah, kalau tak ada perintah kan. Kayak kita disuruh haji tak ada duit. Nak berenang tak mungkin sampai. Betul lah? Ya sudah. Diperintah wudu tuh basuh tangan, tangannya tak ada. Ya sudahlah, tak usah buat. Paham ya? Maka itulah senangnya, betul lah, senangnya. Perintah tuh lakukan semampunya katanya. Perintah tuh lakukan semampunya. Maka Rasul sampaikan, kalau kamu buat susah agama ini, bukan agama yang kalah, kamu yang meleleh, kata Rasul. Inna dina yusrun walan yusaddad din illa galaba. Paham Pak ya? Bagaimana kalau ganti tangan palsu? Ya tangan palsu kan bukan tangan, ya tak usah diwuduin. Kan sekarang ada tangan Pak. Kalau kaki dah dari dulu ya. Itu kalau yang kaki palsu itu lari dengan kita yang umur 50 kalah Pak. Laju dia. Laju lagi. Oke. Saya punya kawan SMA itu. Kami di lantai 3 Ustaz, micro teaching namanya, di biologi dulu. Kawan saya ini kakinya tak ada. Hanya segede ginilah ke ujung tuh. Dari mulai faha dia. Tapi punya semangat, kalah kita yang sehat. Duluan dia sampai ke atas. Karena kita kesiangan terus, dia dari pagi dah sampai. Sekarang dia menjadi koordinator itulah yang yang olahraga diabetes, bukan diabetes, di Sabah, di Pabel. Wih, kemana-mana. Itu saya lihat dia punya kaki itu kaki yang dari ini, yang, laju. Ya itu kan bukan kaki, tak usah dibersihin. Kecuali nak dipakai sholat, ya harus dibersihkan lah kalau dipakai sholat. Ya, dibersihkannya bukan dengan wudu, dibersihkan. Paham Pak ya? Yang ke berapa? Yang keempat ya. Mashu ba'dir ra'si. Mashu ba'dir ra'si. Nah, ba'di ini bukan firman. Kalau di firman kan ru'us. Kalau di fikih Syafi'iyah mashunya firman, ra'sinya firman, tapi ba'dinya ini pendapat. Paham? Tuh. Membasuh sebagian kepala. Awas bukan rambut ya. Firman itu membasuh sebagian kepala. Kalau di kepalanya ada rambut bisa diganti dengan mengusap. Apa mengusap? Mengusap tuh dalam fikih disebut membasahi tangan dengan air. Coba Ustaz. Ini ngusap bukan? Ulang ya. Nih, air. Basah kan? Lalu saya letak gini. Nempel ya. Nempel ya, sepakat. Basah. Ini apa namanya? Basah. Air nih, keran.
Apa namanya? Basuh. Paham? Awas. Firman tuh mintanya wamsahu, dan kamu hendaknya ngusap biruusikum, terhadap kepalamu. Nah, bi ini di sini perbedaannya itu. Bi ini ada ilsaq, ada maknanya tuh tab'id. Gitu. Tab'id. Kebot. Ilsaq nempelin. Kalau tab'id sebagian. Nah, maka di madhab Syafi'i mashu ba'dhir ra'si, mengusap sebagian kepala. Dasarnya apa? Rasulullah pernah katanya berwudu pakai amamah. Amamah itu apa? Tutup, kain penutup kepala. Amamah. Kita terjemahin serban ya. Alah, susah. Ini amamah. Lihatlah Bapak sholat Masjidil Haram kan ada yang nutup kepala. Kalau kita kan songkoan, tutup kepala nih. Kalau orang Jawa belangkonan, kalau Sunda ikat, kalau orang Melayu apa namanya? Tanja. Ini adat, budaya itu ada. Kalau di Arab amamah, tutup kepala. Jadi Rasul pernah diriwayatkan di riwayat Imam Muslim ya, bahwa beliau wudu katanya mengangkat amamahnya lalu beliau gini sampai ubun-ubun. Ini yang dipegang oleh madhab Syafi'i, bahwa ngusap kepala itu cukup sebagian. Paham? Dengan tidak menentukan sebagian itu kan kepala kalau kita bagi 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 kan? Dengan tidak menentukan 1/4-nya kah, 2/4-nya kah, 3/4 kah, 4/4 kah? Enggak, sebagian aja. Sehingga ada yang menyebut 3 lembar rambut pun asal di batas kepala itu udah mencukupkan. Ini yang diprotes orang, mas 3 lembar cukup? Kan itu andainya gitu, bukan berarti kita madhab Syafi'inya harus 3 lembar gitu. Enggak, paham enggak? Maksudnya melukiskan sebagian tuh segitu tuh cukup gitu loh. Bukan karena pengen Syafi'i banget dihitung 3 1, 2, 3 baru diusap. Terlaluan itu. Ngaruh aja. Paham enggak, Pak? Minimal ya, paling tidak 3 lembar. Paham? Lebih dari itu sampai keseluruhan kepala itu dianjurin. Paham? Dianjurin. Kalau madhab Hanafi, beliau menyampaikan wajib 1/4 kepala. Ngusapnya itu wajib 1/4 kepala. Ya paling tidak batang sampai ubun-ubun. Sesisanya madhab Hambali sama Maliki seluruhnya jami'ur ra'si, dari mulai sini. Habislah nanti ya. Bulan depan udah puasa belum tadi? Belum ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.